Selamat datang. Pernahkah Anda bertanya-tanya bagaimana perusahaan besar seperti Apple atau Toyota dikelola? Siapa yang membuat keputusan penting dan bagaimana mereka memastikan perusahaan berjalan dengan baik? Inilah yang disebut dengan corporate governance atau tata kelola perusahaan. Secara sederhana, ini adalah sistem aturan, praktik, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Mari kita lihat diagram ini. Pertama, pemegang saham mereka adalah pemilik perusahaan yang berinvestasi dan berharap mendapatkan keuntungan. Kedua, dewan direksi yang dipilih oleh pemegang saham untuk mengawasi dan memberikan arahan strategis kepada manajemen. Dan yang ketiga, manajemen mereka dipimpin oleh CEO. Mereka menjalankan operasi sehari-hari perusahaan sesuai dengan arahan dewan. Ketiga elemen ini bekerja sama untuk memastikan perusahaan mencapai tujuannya dengan efektif dan bertanggung jawab. Corporate governance tidak hanya berlaku di industri film, tetapi juga di sektor lain seperti teknologi, manufaktur, dan layanan keuangan. Misalnya, di sektor teknologi, seperti Apple, keputusan bisnis besar diawasi ketat oleh dewan direksi yang dipilih pemegang saham. Manajemen seperti CEO, CFO, dan eksekutif lainnya bertanggung jawab menjalankan visi strategis dengan cepat dan inovatif. Di sisi lain, industri manufaktur seperti Toyota juga menerapkan struktur yang serupa namun dengan fokus besar pada stabilitas, efisiensi produksi, dan kualitas jangka panjang. Meski modelnya mirip, tiap sektor memiliki prioritas dan tantangan berbeda. Setiap sektor mungkin memiliki pendekatan yang berbeda, namun prinsip dasarnya tetap sama, memastikan transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan kekuasaan dalam pengambilan keputusan. Dengan memahami corporate governance, kita dapat lebih mengerti bagaimana perusahaan beroperasi dan bagaimana keputusan besar diambil. Saat kita menonton film blockbuster seperti Avengers atau Harry Potter, mungkin yang kita lihat adalah hasil kreativitas sutradara, aktor, dan penulis skenario. Tapi di balik semua itu, ada mesin korporat raksasa yang menggerakkan industri ini, studio besar dengan struktur tata kelola yang sangat kompleks. Disinilah peran corporate governance berlangsung, menentukan film seperti apa yang diproduksi, bagaimana dana dikucurkan, hingga strategi global distribusi. Sebagian besar studio besar di Hollywood berstatus sebagai perusahaan publik. Artinya, mereka dimiliki oleh ribuan bahkan jutaan pemegang saham. Dalam struktur ini, keputusan strategis tidak hanya soal kualitas film, tetapi juga return investasi. Inilah yang disebut dengan shareholder primacy, di mana kepentingan pemegang saham menjadi pusat dari semua keputusan manajerial. Dewan direksi bertugas mengawasi manajemen, memilih CEO, dan menetapkan arah strategis perusahaan. Mereka adalah perwakilan pemegang saham, dan mereka menuntut hasil, baik dari sisi keuangan maupun reputasi. CEO dan jajaran eksekutif bukan hanya bertanggung jawab pada kreativitas, tetapi pada performa finansial. Dalam setiap rapat tahunan, mereka harus menjelaskan bagaimana keputusan film tertentu dapat mendatangkan keuntungan besar bagi pemegang saham. Contohnya, ketika Disney mengakuisisi Marvel dan Lucasfilm, itu bukan hanya keputusan kreatif, itu adalah strategi bisnis berbasis corporate governance yang bertujuan untuk memperkuat portofolio konten, menguasai pangsa pasar, dan memaksimalkan nilai perusahaan. Namun, pendekatan ini juga membawa risiko. Film-film bisa terlalu dikomersialisasi, kreativitas tertekan oleh ekspektasi laba, dan suara kreator bisa tersisih oleh tuntutan investor. Inilah wajah corporate governance di Hollywood, kuat, terstruktur, dan sangat berorientasi pada investor. Struktur ini menjadikan studio Hollywood sebagai raksasa global, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar, apakah seni bisa tetap hidup dalam ekosistem yang dikendalikan angka? Bollywood bukan hanya tentang lagu dan tari, tapi ini adalah industri bernilai miliaran dolar. Namun berbeda dengan Hollywood, banyak studio besar di Bollywood dikelola secara kekeluargaan, bukan oleh perusahaan publik yang dimiliki pemegang saham. Studio seperti Yash Raj Films atau Dharma Productions seringkali dikendalikan oleh satu dinasti produser, CEO, hingga sutradara berasal dari satu keluarga. Disinilah kita melihat pendekatan corporate governance yang unik dan sangat personal. Berbeda dari sistem dewan direksi seperti di Hollywood, banyak keputusan dalam studio Bollywood diambil oleh anggota keluarga inti.
Keputusan produksi, pemilihan aktor, dan strategi pemasaran sering ditentukan berdasarkan hubungan darah, bukan perhitungan investor. Model ini memberi fleksibilitas tinggi dan kendali langsung atas visi kreatif, tapi juga menimbulkan tantangan serius dalam transparansi, akuntabilitas, dan kadang objektivitas. Pernah dengar istilah nepotisme di Bollywood? Ini adalah praktik umum di mana aktor, aktris, atau sutradara dipilih bukan karena bakat tapi karena hubungan keluarga. Fenomena ini sudah lama terjadi, dan meskipun menghasilkan bintang besar seperti Ranbir Kapoor atau Alia Bhatt, publik sering mempertanyakan keadilan dan keterbukaan dalam proses perekrutan talenta. Isu nepotisme bukan sekadar gosip tapi telah menjadi topik nasional. Setelah kematian aktor Sushant Singh Rajput pada tahun 2020, publik mengkritisi keras sistem Bollywood yang dianggap eksklusif dan tertutup. Corporate governance di Bollywood kini menghadapi tekanan publik yang besar untuk menjadi lebih inklusif, transparan, dan profesional. Sistem berbasis keluarga memberi kekuatan pada individu kreatif di Bollywood, tapi juga membawa risiko besar dalam profesionalisme. Kini, tekanan dari publik dan pasar global menuntut perubahan. Tapi, apakah sistem ini siap untuk berevolusi? Seperti yang kita lihat dalam tabel ini, perbedaan mendasar antara dua industri terletak pada struktur pengambilan keputusan dan tujuan tata kelolanya. Hollywood dikelola secara profesional dengan sistem checks and balances yang ketat, sedangkan Bollywood lebih mengandalkan jaringan kekeluargaan dan intuisi personal. Masing-masing sistem punya kelebihan. Hollywood unggul dalam efisiensi dan skalabilitas produksi, sementara Bollywood lebih fleksibel dalam proses kreatif dan menjaga nilai lokal. Saat kita bandingkan dua sistem ini, terlihat jelas perbedaan mendasarnya. Hollywood cenderung fokus pada shareholder privilege mengutamakan keuntungan investor dan strategi jangka panjang. Sementara Bollywood banyak dikendalikan oleh keluarga pendiri, menciptakan budaya kerja yang lebih personal namun tertutup. Hasilnya, Hollywood dikenal akan skala dan inovasinya yang besar, sementara Bollywood sering mempertahankan warna lokal dan pendekatan emosional yang kuat. Tapi dunia berubah. Hadirnya platform digital mengubah cara film diproduksi dan dikonsumsi. Netflix dan Amazon Prime telah menjadi pemain utama bukan hanya sebagai distributor, tetapi juga produser konten. Dengan algoritma penonton dan data besar, kini keputusan tidak hanya dibuat oleh investor atau keluarga produser, tapi juga oleh teknologi yang tahu apa yang penonton inginkan. Pertanyaannya, apakah Bollywood akan mengikuti langkah Hollywood dalam memperbesar profesionalisme dan transparansi? Atau, akankah Hollywood mulai mengadopsi unsur personal dan budaya lokal yang kuat seperti di Bollywood? Dengan semakin kaburnya batas antar negara dalam hiburan, mungkin keduanya akan saling memengaruhi. Di masa depan, mungkin yang paling berkuasa bukan lagi investor atau keluarga produser tapi para kreator itu sendiri. Teknologi seperti AI, blockchain, dan platform creator-driven membuka jalan bagi sistem tata kelola baru, lebih demokratis, lebih transparan, dan lebih terbuka untuk semua. Setelah menelusuri struktur, keputusan, dan dampaknya terhadap kreativitas, kita melihat dua dunia yang sangat berbeda. Hollywood dengan pendekatan yang terstruktur, dipimpin oleh investor dan direksi profesional. Bollywood dengan nuansa kekeluargaan, penuh tradisi, tapi menghadapi tantangan transparansi. Model tata kelola di industri film Hollywood bersifat shareholder-driven, artinya keputusan-keputusan penting umumnya dikendalikan oleh pemegang saham, khususnya dewan direksi dan para investor. Hal ini menciptakan struktur yang lebih formal dan fokus pada profitabilitas serta ekspansi ke pasar global. Sebaliknya, Bollywood umumnya menganut model family-owned, di mana keluarga atau individu tertentu memiliki kontrol dominan atas perusahaan. Dalam konteks ini, keputusan utama biasanya dipegang oleh anggota keluarga atau produser utama. Pola ini membuat proses kreatif di Bollywood terasa lebih personal dan tradisional, namun juga cenderung rentan terhadap praktik nepotisme. Jadi, apakah satu sistem lebih unggul dari yang lain? Jawabannya, tidak ada jawaban absolut. Setiap pendekatan punya kekuatan dan kelemahan. Yang penting adalah keseimbangan antara efisiensi bisnis, kebebasan kreatif, dan akuntabilitas sosial. Sekarang, giliran kamu. Apakah tata kelola perusahaan yang ideal bisa memadukan profesionalisme dan kreativitas?